اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسرهم لإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahilah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah dekatmu dengan Allah. Hadirin, sebetulnya bukanlah umur yang tambah, tetapi jatah kita untuk hidup di dunia ini, tempo kita untuk hidup di dunia ini telah berkurang. Tambah hari tambah berkurang. Bahkan demi detik, detik demi detik yang kita lewati itu akan lewat dari kita dan tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Hadirin, kita ini adalah seperti kehidupan kita ini adalah seperti hidupnya sebuah lampu atau lilin, yang mana selama lampu ini mulai dihidupkan, maka artinya
minyak yang ada dalam lampu itu tambah waktu tambah berkurang, tambah waktu tambah berkurang, yang akhirnya suatu hari nanti lampu itu akan mati. Walaupun orang-orang mengatakan lampu ini awet ya, ini sudah sekian hari tidak mati, ini sudah sekian tahun tidak mati, tetapi kalau dilihat dari dalamnya ternyata bukanlah bertambah, tetapi justru berkurang. Tambah hari adalah tambah mendekati habis. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita fahami bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah seperti hidupnya sebuah lampu. Hadirin, kalau lampu ini digunakan untuk kebaikan, untuk membaca Al-Quran, untuk mutola'ah kitab-kitab agama, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lampu ini akan ada faedahnya. Sehingga lampu ini ketika sudah habis minyaknya dikatakan lampu yang bermanfaat. Sebaliknya kalau lampu ini dibiarkan hidup begitu saja tanpa digunakan untuk kebaikan, tidak untuk membaca Al-Quran, tidak pula digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, dan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan lampu ini digunakan untuk kemaksiatan-kemaksiatan, untuk menerangi kemaksiatan-kemaksiatan di situ itu. Maka hadirin, kalau lampu ini mati, maka akan dikatakan lampu ini adalah lampu yang membantu kemaksiatan-kemaksiatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tubuh kita ini. Kalau kita sudah dikasih kehidupan di dunia ini, nyawa sudah ditiup, kemudian kita ini menjadi hidup. Hadirin, maka kalau kita gunakan kehidupan kita ini untuk kebaikan-kebaikan, taat kepada Allah, untuk sholat di waktu malam, dan untuk puasa di waktu siang, untuk membaca kitab-kitabnya Allah, mempelajari ilmunya Rasulullah SAW, maka akhirnya dikatakan hidup kita ini bermanfaat. Tentu saja orang-orang yang hidupnya bermanfaat, hidupnya untuk menjaga agama, menghidupkan agama di dirinya dan di sekitarnya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimuliakan oleh Allah, dan kita akan dimasukkan tempat yang paling mulia, yang paling indah, dan tempat kemuliaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita ini di dunia tidak manfaat, tidak memperjuangkan agamanya Allah, tidak iman kepada Allah, na'udzubillah, tidak pernah taat kepada Allah, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kemaksiatan dan kedurhakaan, maka dikatakan kehidupan kita adalah kehidupan sampah. Diri kita ini adalah sampah. Maka sudah semestinya kalau kita dibuang di tempat yang paling jelek, paling busuk, dan paling menghinakan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hiasilah diri kita dengan amalan-amalan agama. Hiasilah diri kita ini dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Semua sunnah yang kita amalkan nanti itu akan menjadi penerang di akhirat sana. Ada seseorang yang mempunyai kaki begitu indah, ternyata dia hanya mengamalkan satu sunnah saja, yaitu kakinya dibuat untuk menyingkirkan batu dari tengah jalan, karena takut batu ini bisa mencelakai orang iman. Niatnya seperti itu. Maka ditendanglah batu itu sampai ke pinggir jalan, supaya orang-orang iman selamat dari kecelakaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kakinya dibuat kaki yang paling indah oleh Allah Subhanahu di sana.
Semua orang takjub, semua orang pengen mempunyai kaki seperti itu. Ini orang yang ahli azan, memanggil umat manusia untuk menghadap kepada Allah, untuk salat dan untuk berbuat kebajikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan dikasih orang ini leher yang begitu indah. Dan lehernya ini akan menyelamatkan dia dikala semua manusia tenggelam di keringatnya masing-masing. Dia tidak akan bisa tenggelam karena lehernya telah berjasa untuk umat, bermanfaat. Maka dikasih leher yang begitu hebat, leher yang begitu indah, yang tidak tenggelam ketika semua manusia tenggelam di mahsyar sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah sia-siakan umur kita ini yang tidak begitu panjang. Umat Muhammad umurnya tidaklah seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi kalau kita gunakan umur yang tidak begitu panjang ini untuk menghamba kepada Allah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk agama Allah. Amal sedikit tapi hasilnya adalah selama-lamanya nanti di akhirat. Kebaikan, kemuliaan, ridha Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Sya'ban. Yang mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa. Bulan Sya'ban diperbuat puasa. Beliau mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan banyak orang. Karena bulan ini dicepit dengan bulan yang mulia. 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga orang-orang yang biasanya mujahadah pada bulan Rajab, mereka merasa ini waktunya istirahat. Kemudian orang-orang yang memikirkan pengen mujahadah pada bulan Ramadan, maka sebelum Ramadan digemukkan tubuhnya dulu biar nanti puasa itu tidak merasakan lapar lagi katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi tidak berpikir seperti itu. Bulan ini banyak dilalaikan oleh banyak orang. Maka itulah baginda Nabi justru menghidupkan bulan Rajab dengan puasa. Maka dikatakan baginda Nabi, paling banyaknya puasanya baginda Nabi, yaitu puasa-puasa sunnah, adalah pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, Bahkan dikatakan baginda Nabi pernah puasa bulan Sya'ban sebulan penuh katanya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sebulan penuh adalah hampir yaitu penuh semua bulan Sya'ban. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan itu tidak penting. Ikhtilafnya para ulama, yang penting adalah baginda Nabi selalu menghidupkan bulan Sya'ban di siangnya, yaitu dengan puasa. Kalau orang-orang biasanya untuk menghadapi Ramadan mereka persiapan dengan selamatan. Tetapi baginda Nabi mempersiapkan Ramadannya dengan berpuasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang diajarkan kepada kita supaya kita minta kepada Allah dibarakahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita ini. Dan disampaikan kita ini nanti pada bulan Ramadan. Apalagi kalau kita isi bulan Sya'ban ini dengan puasa. Sedangkan doanya orang-orang yang puasa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, ya Allah, barakalah kami dalam Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dia selalu mencari-cari fursah, kesempatan. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan baik. Kemarin ketika bulan Rajab kita sudah banyak ketinggalan untuk menyempatkan berpuasa, menyempatkan ibadah. Kemudian sekarang sudah datang bulan Sya'ban yang baginda Nabi memperbanyak ibadah pada bulan Sya'ban ini.
Apakah juga akan kita lewatkan juga nanti bulan Sya'ban ini? Nanti saja kalau sudah Ramadan. Kalau kita tidak pernah mengambil kesempatan ketika bulan Rajab dan tidak mengambil kesempatan ketika bulan Sya'ban, maka bulan Ramadan pun kemungkinan kecil kita bisa mengambil kesempatan. Tentu saja sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Akhirnya kita pun juga akan kelewatan di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini tidak mudah bisa dirubah kebiasaannya. Tentu saja mempunyai waktu, harus punya waktu untuk bisa merubah kebiasaan. Yang biasa makan, maka untuk dihentikan makan berpuasa sangat susah, maka dia harus berlatih sehingga membiasakan berpuasa. Yang biasa malam tidak pernah tahajud, tidur saja, kemudian untuk bisa bangun pada waktu malam sholat tahajud, tentu saja harus dibiasakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan latihan kelihatan untuk menghadapi Ramadan. Bila mana Sya'ban kita ini sukses, maka insya Allah Ramadan kita pun juga kita akan dapat bagian nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan diri kita. Mungkin kita merasa diri kita lemah atau sakit. Ini banyak sakit, banyak batuk, banyak lemah, greges dan sebagainya. Hadirin, memang di dunia ini kehidupan ini seperti ini. Ini bukan surga dunia ini. Kalau kita nunggu waktu ketika kita sehat walafiat, tidak dapat kita dapatkan. Itu adanya di surga. Pengen sehat tanpa sakit, betul-betul fit, selalu tubuhnya, tempatnya di surga, bukan di dunia. Kalau di dunia seperti ini, sakit sana, sakit sini, pening sana, pening sini. Itulah kehidupan di dunia, karena itu bagian daripada ujian. Bila hamba sudah mendapati dirinya sakit, masih taatkah kepada Allah? Bila hamba mendapati dirinya itu lemah, masih taatkah kepada Allah? Bila hamba mendapati dirinya ini sedang greges tubuhnya, masih taatkah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ujian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang mujahadah habis-habisan, mereka para wali-wali Allah, orang-orang soleh, para sahabat, jangan dikira mereka itu semuanya sehat-sehat semuanya, tidak seperti kita ini. Tidak. Mereka juga sakit. Mereka juga merasakan sakit perut, mereka juga merasakan sakit kepala, tetapi mereka tidak berhenti dari taat. Itulah maka apa yang diamalkan oleh mereka dikenang sepanjang masa oleh orang zaman sekarang ini. Tapi bila mana kita ini merasa sedikit saja masuk angin atau apa, kemudian berhenti dari ibadah, berhenti dari taat, tidak ada orang yang mau mengenang. Bahkan anak cucu kita pun tidak mau mengenang. Bahkan kalau disebut nama kakeknya, mereka pun akan malu karena kakeknya adalah orang-orang yang pemalas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa diri kita, maka kita sendirilah yang akan membuat diri kita seperti apa. Jadi orang yang taat kepada Allah, jadi ahli ibadah, jadi orang yang soleh, maka putuskanlah, aku pengen jadi orang yang soleh, aku pengen jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya itu betul-betul semangat, tapi sekarang kenapa kami tidak semangat? Hadirin, baginda Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan, likulli syai'in syirah, wa likulli syiratin fatrah. Setiap segala sesuatu memang begitu. Awal-awalnya mesti semangat, tetapi ketika sudah datang semangat, nanti akan datang menyusul, yaitu rasa lemah. Tapi bila mana kita dalam kondisi lemah, tetap menjaga amalan-amalan agama, maka kita akan dapat petunjuk, dan akhirnya kita akan sukses. Kalau tidak, kita hancur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan teman kita mungkin ini banyak manfaatnya. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu punya hubungan dengan salah satu sahabat Ansar yang saling ingat mengingatkan dan untuk mengamalkan agama. Dalam mana Sayyidina Umar pergi ke pasar, maka temannya sahabat Ansar ini ngaji dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
Bila mana si sahabat Ansar ini pergi ke pasar, maka Sayyidina Umar ganti ngaji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka berdua bertemu, maka saling mudzakarah. Apa yang mereka tidak dapatkan ketika mereka di pasar, maka disampaikan kepada saudaranya satu sama lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan teman-teman yang baik, hubungan dengan teman-teman yang soleh, saling ingat mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ini akan mendatangkan yaitu semangat. Dalam kondisi kita loyo, tetapi kita punya teman yang mengingatkan kita, maka kita pun juga akan semangat kembali. Ja'alallah minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت ما سرت وما أعلنت اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم ابعث فينا سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله